jiwa raga Mari teman-teman kita membaca doa awal pembelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya saya mau absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, kalau tidak ada, semuanya alhamdulillah nihil, sehat semuanya. Semoga untuk pembelajaran hari ini semuanya bisa tertib dan lancar untuk mengambil ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk kita bikin dulu sebentar ya. Silakan hadap ke saya semuanya. Oke, kita mulai dari tangan ke depan. Akbar Adi, Arif Rahman Maulana, Aulia Citra, Faris Arya. Alhamdulillah semuanya masuk semuanya, sehat semuanya. Semoga kita pembelajaran hari ini juga lebih aktif lagi. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, selesai ice breaking juga. Lalu kita lihat untuk bayangan yang ada di depan sebentar. Mulai dari sekolah, lingkungan, kemudian yang ada di sekitar Indonesia sendiri, baik keanekaragaman budayanya ya, yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik itu majelis batik, kemudian ada dari seni topeng, ya. Kemudian ada dari
Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada hanya batik tertentu yang melambangkan kayak flora, fauna, atau manusia yang hidup dalamnya. Ya. Oke, tiga. Ya. Oke, makasih. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Faktor apa saja yang mendukung ragam hias pada motif batik Nusantara? Silakan, ada yang jawab? Saya, yaitu lingkungan, flora, fauna, serta manusia yang ada di alam. Oke, siap, tetap dapat lagi ya bonusnya. Silakan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa setiap daerah ini memiliki motif corak yang berbeda? Oke, siapa yang mau jawab? Pertanyaan ketiga, silakan Citra. Karena perbedaan adat, istiadat dan budaya dari satu tempat ke tempat lain. Oke, siap. Ya. Citra, apa Citra? Silakan Citra. Terima kasih. Berikan LKPD untuk kalian per kelompok. Silakan dikerjakan ya. Minta tolong bantuannya. Dan anak silakan perhatikan LKPD kalian yang sudah kalian dapatkan semuanya masing-masing. Yang halaman yang pertama ya. LKPD yang pertama kalian disudutkan pada suatu masalah yang akan kalian pecahkan di tiap kelompok ya. Yang LKPD yang pertama silakan kalian nulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian LKPD yang kedua di situ dari identifikasi masalah mulai dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari hingga yang akan kita terapkan di yang berikutnya yang halaman yang ketiga. Tentukan gambar, kemudian tentukan jawaban kalian, diskusikan dari masing-masing kelompok ya. Bisa dimengerti? Kalau sudah silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Saluddin Widianto, Abdul Aisyah, Safira Lestiana, dan Zara Islam akan mempresentasikan ragam hias flora di Jepang. Potensi dasar dan indikator capai kompetensi. Potensi dasar 1. Konsep dan prosedur menggambar perubahan flora dan fauna. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menyimpulkan konsep menggambar bagian flora. 2. Membedakan berbagai prosedur menggambar bagian flora. Merupakan bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Apa nama ragam hias tersebut? Motif batik. 2. Motif batik ini berbentuk bulatan-bulatan yang menyerupai dua alasnya disusun secara geometris. Apa nama motif ragam hias tersebut? Motif manusia yang digayakan. 3. Merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk hewan sebagai objek motif pada hias dan ragam hiasnya. Jenis ragam hias apakah gambar tersebut? Nomor 4. Ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan berbagai bidang seperti segi lipat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya. Sebagai motif tersebut dasarnya apa nama ragam hias tersebut? Karya seni yang dibuat terinspirasi dari objek gambar alam flora atau tumbuhan. Apa nama ragam hias tersebut? Mungkin dari lempar ke kelompok yang lain yang mau tanya, silakan. Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi untuk bertanya. Ya, Rehan, coba. Motif figuratif apa sih? Bisa dijelasin? Motif figuratif apa sih? Bisa dijelasin? Motif figuratif. Motif figuratif adalah motif manusia yang digayakan. Sudah? Kalau sudah, aplaus untuk kelompoknya. Kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sini. Ayo kelompok berikutnya silakan. Mungkin kelompok yang naik kan Gambar 2 merupakan bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Gambar nomor 3 ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur-unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan berbagai bidang seperti segi lipat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif bentuk dasarnya. Gambar nomor 4 karya seni yang dibuat terinspirasi dari objek gambar alam flora atau tumbuhan. Gambar nomor 5 merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk hewan sebagai objek motif ragam hiasnya. Sekian presentasi dari kelompok SAMW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mengajukan pertanyaan dari kelompok lain, silakan untuk menanggapi. Yang pada batik gambar pertama ini, batik ini, itu motif batik apa itu? Penasaran. Itu motif berbulan-bulatan yang menyerupai buah aren yang disusun secara geometris. Oh, oke. Istilah namanya apa? Kurang tahu. Istilah namanya untuk yang gambar pertama apa? Coba dilihat di situ. Geometris. Geometris. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Ya. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya. Apa jalan sekecek? Untuk presentasi hari ini cukup sekian ya dari pertemuan yang LKPD berikutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian. Tolong LKPD-nya dikumpulkan. Bisa minta tolong ketua kelas dan yang lainnya bisa mengambil untuk LKPD-nya. Silakan kelompok yang lain. Oke.
Oke, terima kasih. Untuk LKPD-nya sudah siap saya nilai, antar teman juga nanti hasil penilaiannya juga sudah selesai ya. Dan untuk pembelajaran yang berikutnya, pertemuan minggu depan kita nanti materi tentang ragam hias digital. Silakan kalian bisa download aplikasi IBISPEN semuanya. Sudah semuanya? Oke? Sudah? Kalau sudah, untuk refleksi hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Aisyah. Belajar mengenai keanekaragaman ragam hias sehingga belajar mengenai keanekaragaman ragam hias sehingga nanti bisa diaplikasikan melalui digital. Oke, siap, pintar. Untuk yang kedua, menurut kalian apa yang paling sulit dari kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Radit? Yang sulit itu mengidentifikasi permasalahan pada ragam hias flora yang relevan ya. Yang relevan, yang tadi didiskusikan LKPD-nya sama-sama ya? Ya. Oke, siap. Nanti kita belajar lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Dari refleksi pembelajaran yang kita pelajari mulai dari ragam hias awal hingga pembelajaran ragam hias yang larinya nantinya ke ragam hias apa itu? Ragam hias flora yang diterapkan pada batik Semanggi ya, yang ada di kota Surabaya. Oke, nanti kita terapkan di LKPD berikutnya, yaitu ragam hias digital ya. Sampai ketemu untuk pertemuan minggu depan. Semoga ilmu yang kita berikan atau ilmu yang kalian dapatkan hari ini senantiasa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa akhir. Mari kita membaca doa akhir pembelajaran. Al-Fatihah. Doa selesai.